Guys, ini lagi viral banget kapal selam Nanggala 402 hilang kontak. Jadi kapal selam milik TNI Angkatan Laut ini dilaporkan hilang. Lebih tepatnya terjadi hari ini Rabu 21 April 2021. Dilaporkan hilang di perairan sekitar 60 mil dari utara Bali. Jadi kapal itu baru izin menyelam, terus gak berapa lama setelah itu langsung hilang kontak. Dan Panglima TNI mengharapkan kalau kapal tersebut masih bisa ditemukan. Tradisi makan di Arab Saudi saat Ramadan. Menarik ya, di Timur Tengah Ramadan juga sama dengan berpesta. Tapi pestanya itu bukan pesta seperti hura-hura, ke pesta untuk saling berkumpul sesibuk apapun. Bahkan terlihat walaupun bukan bulan Ramadan, mereka itu senang berkumpul dan makan makanan yang banyak. Seperti di sini ada 1 ekor kambing untuk 1 meja. Dan juga uniknya ternyata masyarakat Arab Saudi itu memang sudah terbiasa makan banyak setiap harinya. Anak ini setiap hari selalu mimpi dikejar-kejar sama nenek ini. Asli guys, ini bener-bener serem banget. Jadi setiap hari dia itu selalu ketemu sama nenek-nenek yang pakai baju tradisional Korea. Dan mimpinya tuh benar-benar nggak wajar, dia selalu dikejar-kejar sama nenek ini sampai dia ketakutan banget. Tapi guys, setiap hari nenek itu selalu ngejar dia. Dan seperti hampir tertangkap tapi nggak pernah tertangkap sama sekali. Dan itu benar-benar buat dia stres banget karena setiap dia bangun dia tuh jadi nangis. Akhirnya setiap hari dia mencoba untuk menahan supaya nggak tertidur. Tapi tetap aja susah guys. Dan tiba-tiba kali ini dia mimpi lagi tapi rada berbeda. Dia bermimpi bermain sama kakaknya, tapi dia tiba-tiba kaget banget melihat nenek itu lagi. Nah, terus di mimpi dia ngajak kakaknya untuk kabur cepet-cepet pergi dari nenek itu. Tiba-tiba saat nenek yang mendekat ke dia bingung banget. Karena neneknya tuh gak menghampiri dia, tapi malah menghampiri kakaknya. Dan apa yang terjadi abis ini benar-benar kaget banget guys. Setiap hari anak ini selalu mimpi dikejar-kejar sama nenek misterius ini dan akhirnya benar-benar serem banget part 2. Nah, jadi si anak itu ngira kalau misalkan neneknya itu akan mengejar dia. Tapi guys, dia benar-benar kaget banget, ternyata neneknya tuh nggak ngejar dia sama sekali, malah datengin kakaknya dia. Dan kali ini neneknya berhasil ngambil kakaknya dia sampai terjatuh. Di sini dia langsung bangun dari mimpinya sampai gemeteran banget guys. Dan mengatakan kalau kakaknya baru aja mengalami kecelakaan. Di situ dia langsung teringat sama mimpinya dia di mana kakaknya itu diambil sama nenek itu. Tapi semenjak kakaknya kecelakaan dan sampai dia dewasa, dia udah nggak pernah mimpi nenek itu sama sekali. Tapi di lubuk hati terdalam dia masih penasaran apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh nenek itu. Guys, seorang ayah melakukan ini di pengadilan ke orang yang sudah mengakhiri hidup anaknya. Jadi beliau adalah seorang guru madrasah asal Thailand di Amerika Serikat. Jadi Trey Revolt ini telah mengakhiri hidup anaknya yang bernama Salahuddin. Tapi kalian tahu nggak beliau ngomong apa? Saya marah kepada setan yang menggiringmu melakukan kegiatan sadis ini. Saya tidak menyalahkanmu, saya tidak marah padamu. Saya memaafkanmu. Sampai satu ruang pengadilan ini tuh pada nangis karena terharu banget. Bahkan Revolt juga minta maaf pada keluarga korban, dan pada akhirnya ia memeluk ayah dari Salahuddin. Hakim juga menjatuhkan hukuman 31 tahun penjara untuk Revolt. Guys, anak ini nangis banget pas mau makan karena dia nggak mau merusak makanannya yang terlalu lucu. Jadi ibu dari anak ini supaya dia bahagia membentuk makanan yang bentuknya wajah gitu, ada mata dan ada senyumnya. Tapi saat dia lihat, dia malah nangis banget guys. Karena itu terlalu lucu untuk dia makan, dia nggak mau menyakiti wajah itu. Nah, akhirnya si ibu bingung kok anaknya jadi nggak mau makan. Terus si ibunya bilang kalau misalkan dia akan membantu dia untuk senyum dari makanan itu diubah menjadi wajah cemberut. Supaya nanti anaknya bisa makan, tapi malah dia nangis lagi. Karena dia nggak mau sama sekali senyum dari makanan itu pudar. Dan mungkin dia merasa bersalah banget kalau misalkan akhirnya dia makan makanan itu. Kalau kalian pernah nggak ngerasain kayak gini? Guys, masjid yang indah ini dibangun oleh seorang mualaf keturunan Tionghoa. Nah, masjid ini bernama Ramli Musofa, yang tepatnya berada di Jalan Danau Sunter Selatan, di mana masjid ini dibangun oleh Ramli Rashidin pada tahun 2011 sampai 2016. Dan ini semua sebagai bukti kecintaannya terhadap Allah dan keluarganya. Akhirnya ia tunjukkan dengan masjid ini. Seorang pria lagi sendirian di sebuah kereta, tapi tiba-tiba dia melihat wanita yang misterius banget dan suatu hal menyeramkan terjadi. Jadi pria ini memang udah biasa banget naik kereta pukul 8. Yang mana kereta yang mengarah ke tempat tinggalnya selalu sepi banget kalau misalkan jam segitu. Nah, saat dia lagi baca buku, tiba-tiba dia ngeliat kok ada sosok lain nih di kereta. Padahal biasa keretanya tuh sepi. Nah, pas dia lihat ada wanita yang serem banget dan nunduk kayak gitu. Nah, dia sebenarnya agak-agak takut dan penasaran banget nih sama cewek itu. Tapi ya udahlah, dia berusaha untuk tidak peduli dan dia nulis aja di buku pelajarannya. Tapi guys, tiba-tiba lampu di kereta tuh kayak rusak gitu. Dan pas dia lihat ke depan, ceweknya tuh ada di depan dia dan bikin dia shock banget. Di situ ceweknya mulai nanya-nanya dia sesuatu dan berusaha kayak pengen deket gitu guys. Cowoknya sempat kaget banget karena senyuman ceweknya tuh serem banget dan mukanya tuh sangat pucat. Sampai akhirnya abis ini benar-benar serem dan gak nyangka banget.
Seorang pria lagi sendirian di sebuah kereta dan dia bertemu sama wanita yang misterius banget dan akhirnya kaget banget part 2. Jadi setelah dia udah ngobrol sama wanita itu, dia mulai rada-rada nyaman nih guys. Terus dia basa-basi nih ke wanita itu, dia bilang kok kereta ini tuh selalu sepi ya? Terus wanita itu bilang kamu memang nggak tahu. Karena ada rumor kalau misalkan banyak orang yang hilang saat naik kereta ini jam segini ke tempat ini. Terus cowoknya bilang dia nggak tahu apa-apa, tapi ceweknya malah senyum kayak gitu yang bikin dia takut banget. Dan ceweknya bilang dia itu naik kereta ini karena lagi dalam keadaan darurat aja. Di situ cowoknya tambah takut dan curiga banget sama cewek ini. Sampai tiba-tiba cowoknya mendengar sesuatu di luar. Tapi cowoknya doang yang bisa dengar, ceweknya bilang dia tuh nggak denger apa-apa. Dia suruhlah ceweknya untuk dengar, kayaknya ada sesuatu dari luar. Dan tiba-tiba seremnya cowoknya ini dorong cewek itu. Dan ternyata semuanya terbongkar kalau pria inilah yang jahat yang sering memakan korban di kereta itu. Ini adalah jumlah korbannya. Guys, ada manfaat yang baik banget kalau kamu berbuka puasa dengan kurma. Yang pertama, kurma itu bisa mengurangi haus. Jadi kalau misalkan kamu makan kurma saat sahur, itu juga bagus banget. Yang kedua, kurma bisa untuk mengurangi lapar. Nah, kalau misalkan kamu makan kurma dulu sebelum kamu makan makanan lainnya, itu juga bagus karena kamu udah agak kenyang. Jadi kamu bisa mengurangi asupan kalori yang berlebihan saat kamu lagi buka puasa. Yang ketiga, pastinya cepat kembalikan energi kamu. Yang keempat, sebagai sumber energi cadangan, serta baik banget untuk pencernaan kamu. Guys, hati-hati, puasa kamu bisa batal kalau kamu melakukan hal ini. Yang pertama, hati-hati kalau kamu suka berbohong. Bilangnya nggak ngelakuin ini padahal kamu ngelakuin. Yang kedua, memberikan sumpah serapah dan berbicara kotor ke orang lain. Yang ketiga, mulai nih sedikit-sedikit bicarain orang. Entar ujungnya gosip terus keterusan. Yang keempat, bertengkar secara fisik atau adu mulut. Nah, siapa dari kalian yang udah ngelakuin itu semua selama puasa? Tahan-tahan ya guys, semoga puasa kalian lancar semua. Guys, Indonesia siap-siap kedatangan pengungsi dari Eropa karena asteroid akan tabrak bumi. Jadi memang ada prediksi kalau misalkan asteroid akan tabrak bumi. Dalam simulasi ini dikatakan bahwa asteroid ini akan menghantam Eropa, Amerika, dan sebagian Afrika. Sementara sebagian besar Asia termasuk Indonesia akan aman dari efek ledakan. Nah, hal ini tidak diragukan akan mendorong kepanikan massal. Dan ada kemungkinan besar mengungsi ke daerah yang aman termasuk Indonesia. Namun kalian nggak perlu terlalu khawatirkan. Karena ini semua sekali lagi hanya skenario fiksional dan bukan prediksi resmi dari NASA atau badan antariksa manapun. Tahu nggak, kemarin gue baru lihat Udin tuh jalan sama lagi puasa. Inget ya, ini tips menghindari gibah saat kamu lagi puasa. Yang pertama, kalau lagi ada gibah terus kamu denger, kamu mending tahan untuk jaga mulut dan tidak berkomentar. Yang kedua, kamu harus menghindari dikit deh teman kamu yang tukang gosip, supaya nanti kamu nggak terbawa guys. Yang ketiga, kamu harus introspeksi diri. Sebelum kamu kesal sama keburukan orang lain, kamu harus ngaca, kamu kayak gitu juga atau enggak. Karena dengan introspeksi diri, kamu akan lebih bisa jaga mulut dan jaga pikiran. Selanjutnya, kalau kamu dengar teman kamu yang lagi gibah, kamu bisa coba untuk mengingatkan dia. Guys, seorang ibu kaget banget karena dia ditelepon oleh anaknya yang sudah meninggal asli guys. Ini benar-benar serem banget. Jadi awalnya ibu ini tuh mendapat telepon dari seseorang yang mengaku kalau misalkan dia itu anaknya. Pas didengar benar-benar dia juga merasa itu suara anaknya. Di situ dia benar-benar kaget banget karena dia mengetahui kalau anaknya itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tapi yang anehnya di sini anaknya minta dia untuk menjemputnya. Anaknya bilang dia itu takut dan di situ gelap banget. Dan di sini ibunya tuh udah mulai marah siapa sebenarnya yang nelpon dia. Karena dia merasa kalau misalkan orang itu adalah orang iseng doang. Bahkan akhirnya teleponnya itu dipegang sama ayahnya. Dan anaknya itu meminta ayahnya untuk mau kembali sama mereka. Tapi guys, yang anehnya di sini anaknya bilang, "Ayah, tolong jemput aku tahu semua yang terjadi dan aku telah memaafkanmu." Di situ membuat ayahnya benar-benar ketakutan banget. Karena sebenarnya apa yang telah ayahnya lakuin sama anaknya sendiri. Dan ternyata habis ini serem banget guys. Guys, seorang ibu shock banget mendapatkan telepon dari anaknya yang sudah meninggal dan akhirnya benar-benar serem banget part 2. Jadi 20 tahun yang lalu anaknya yang bernama Claire tuh sudah meninggal. Tiba-tiba anaknya kembali nelpon dan yang bikin shock anaknya bilang kalau misalkan dia udah tahu semuanya dan telah memaafkan ayahnya. Di situ ayahnya kaget banget dan langsung menutup teleponnya. Tapi guys, di sini muka ibunya lebih ketakutan lagi kayak tahu sesuatu. Dimana ibunya yakin kalau misalkan anaknya itu sudah tidak ada. Tapi yang dia takut tuh hanya satu. Karena mereka yakin kalau itu bukan Claire. Jadi mereka berpikir kalau misalkan itu adalah orang lain. Tapi permasalahannya, ketakutan terbesar mereka adalah apakah ada orang lain yang mengetahui kalau mereka berdua telah menghabisi anaknya sendiri. Dan semenjak telepon itu terus menghantui mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Guys, hari ini gempa besar guncang Nias terasa hingga Padang dan Aceh. Gempa terjadi hari ini 20 April 2021 dan berkekuatan 6,4 magnitudo. Dan terjadi di wilayah pesisir barat Nias,
pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa wilayah di Padang dan Aceh ikut merasakan getaran ini. Masyarakat juga sekarang diminta untuk menghindari dari bangunan yang retak yang diakibatkan oleh gempa. Negara-negara dengan puasa terpendek di dunia. Nomor 5 ada Cape Town, Afrika Selatan, dengan waktu puasa sepanjang 11 jam 52 menit. Nomor keempat ada Montevideo, Uruguay, dengan puasanya selama 11 jam 48 menit. Nomor 3 ada Canberra, Australia, dengan waktu puasa selama 11 jam 47 menit. Nomor 2 ada Puerto Montt, Chile, dengan puasa selama 11 jam 30 menit. Dan yang pertama ada Christchurch, Selandia Baru, dengan waktu puasa selama 11 jam 20 menit. Guys, ini adalah penjahat yang kabur dari penjara yang paling jago acting. Jadi ia bernama Richard Lee. Polisi ini menghentikan dia karena baru aja mendapatkan informasi karena ada pria yang ciri-cirinya sama banget kayak dia baru aja kabur dari penjara. Dan saat diinterogasi kalian lihat dia tuh santai banget. Dan dia bilang dia lagi lari-lari jogging aja. Saat dimintai KTP, dia cuma bilang dia lupa bawa KTP dia. Dia benar-benar santai dan gak kayak panik gitu. Hal itu membuat polisi percaya aja sama dia. Dan bahkan setelah ngobrol, dia berhasil dibebaskan guys.